Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjut mempelajari submateri berikutnya tentang inverse function. Jadi untuk submateri fungsi inverse ini akan kita bagi menjadi beberapa part supaya memudahkan kalian untuk mempelajari materi ini ya. Nah untuk part yang pertama ini kita akan belajar tentang apa sih itu fungsi inverse dan fungsi apa saja yang memiliki inverse. Untuk yang pertama kita akan mengenal dulu inverse function itu apa ya. Jadi, fungsi inverse adalah sebuah fungsi yang mana input pada original function menjadi output bagi inverse function. Dan sebaliknya, output pada original function menjadi input pada fungsi inverse. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu kita menyatakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan 3X misalnya ya. Y sama dengan 3X. Maka ini Y dinyatakan dalam X. Nah, kalau fungsi inverse itu berarti kita balik. Misalnya X dinyatakan dalam Y. Misalnya sepertiga Y. Jadi kita balik gitu ya. Itu yang dimaksud dengan inverse fungsi. Nah, berarti kalau misalnya ini original function, maka ini inverse function. Waktu kita menuliskan Y sama dengan 3X, maka nilai X menjadi input value dan nilai Y menjadi output value. Pada inverse function, kita balik. Yang tadinya X menjadi input value, sekarang menjadi output value, dan Y yang pada original function menjadi output value, pada inverse function menjadi input value. Nah, kalau original function kita nyatakan dalam fx, maka inverse-nya adalah dinotasikan seperti ini. Seperti pangkat 1, tapi ini bukan pangkat 1 ya. Ini adalah notasi untuk inverse. Dibaca f inverse x. Nah, bagaimana cara kita menemukan inverse? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu pastikan dulu bahwa fungsi f itu merupakan one-to-one function. Jadi fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua, kita selesaikan untuk x. Langkah ketiga adalah kita tukar x dan y. Langkah keempat, kita ganti nama y menjadi f inverse x. Nah, untuk variabelnya bisa berbeda disesuaikan dengan soal. Seperti itu ya. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu fungsi satu-satu itu apa ya, one-to-one function itu apa. Nah, definisi dari one-to-one function adalah sebuah fungsi dikatakan one-to-one function ketika terdapat semua elemen pada domain memiliki tepat satu pasangan pada kodomain, dan kodomain hanya memiliki satu pasangan juga pada domain. Jadi kalau sebelumnya kita belajar fungsi itu yang penting semua elemen pada domain memiliki tepat satu pasangan. Jadi kalau kemarin kita istilahkan adalah domain tidak boleh bercabang, kodomain boleh bercabang. Nah sekarang one-to-one function itu lebih spesifik lagi. Range-nya juga nggak boleh bercabang, kodomainnya juga nggak boleh bercabang gitu ya. Jadi benar-benar harus tepat satu. Domain punya tepat satu pasangan, kodomain juga punya tepat satu pasangan. Maka contoh yang gambar warna hijau inilah yang dinamakan one-to-one function. Tapi kalau yang warna ungu ini one-to-one function nggak ya? Kita coba cek. negatif 4 pasangannya 16. Negatif 2 pasangannya 4. 0 pasangannya 0. 2 pasangannya 4. Nah berarti 4 ini menjadi hasil bagi negatif 2 dan 2. Oleh karena itu ada satu aja range yang bercabang, maka itu sudah bukan one-to-one function. Oke, jadi untuk menentukan apakah sebuah fungsi memiliki inverse atau tidak, kita cek dulu apakah fungsi itu one-to-one function. Kalau fungsinya one-to-one function, baru kita bisa selesaikan nomor 2 sampai 4.
Tapi waktu awal kalian sudah deteksi, oh ini nggak one to one function, maka nggak perlu kita cari lagi poin 2 sampai 4-nya. Maka fungsi itu tidak memiliki inverse. Oke, contohnya seperti ini. Y sama dengan X kuadrat. Kita perhatikan di sini, saat nilai X-nya sama dengan 1, berarti input value-nya 1, hasilnya adalah 1. Saat input value-nya negatif 1, saat nilai X sama dengan negatif 1, maka menghasilkan 1. Nah, ini berarti range-nya memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan min 1. Oleh karena itu, ini bukan one-to-one function, maka tidak perlu kita selesaikan, kita bisa tuliskan bahwa fungsi ini tidak memiliki inverse. Nah, fungsi ini bisa memiliki inverse jika diberi syarat, yaitu Y sama dengan X kuadrat dengan syarat X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Kita lihat di sini sumbu simetrinya X sama dengan 0. Sumbu simetrinya X sama dengan 0. Maka saat X lebih dari 0, kita melihat kurva sebelah kanan sumbu simetri aja ya. Nah, itu akan imbang, akan simetris dengan yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, 2 input value-nya 2, hasilnya 4, negatif 2 pun pasti 4. Begitu ya. Karena sumbu simetrinya di X sama dengan 0. Oleh karena itu, kita tinggal lihat aja di sini, kalau misalnya X lebih dari 0, kita bisa pastikan bahwa tidak ada range yang sama. Karena X sama dengan 0 merupakan sumbu simetrinya. Oke, nah kalau misalnya diberi syarat seperti ini, maka kita bisa lanjutkan poin 2 sampai poin 4 tahapan untuk menentukan inverse-nya tadi. Maka Y sama dengan X kuadrat dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 memiliki inverse. Tapi kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat untuk X elemen real, itu tidak memiliki inverse. Oke, kita coba identifikasi dulu apakah nomor 1, 2, 3 ini memiliki inverse. Ini harusnya nomor 3 ya. Jadi untuk nomor 1, fx sama dengan x plus 3 for all real x. Nah, karena ini semua bilangan real, dan ini linear function, bukan parabola. Kalau linear function, maka setiap nilai x pasti memiliki tepat satu pasangan, dan range-nya juga punya tepat satu aja. Jadi ini adalah one-to-one function. One-to-one function, maka ini memiliki inverse. Bisa kita cari inverse-nya. Nah, kalau yang ini, x kuadrat plus 3. Kalau misalnya kalian gambarkan, x kuadrat plus 3, ini akan membentuk kurva parabola. Pusatnya di sini ke atas gitu ya. Kalau misalnya kalian gambarkan, nanti akan terbentuk parabolanya. Ya, anggaplah kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena nanti kalian akan menemukan range yang sama pada kedua sisi, maka ini ini tidak bisa ditemukan inverse-nya. Tapi kalau untuk soal yang nomor 3, x kuadrat dikurang 2 for all real x lebih dari 0, untuk semua x lebih dari 0, maka nanti kasusnya sama seperti ini. Kita cek dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri min b per 2a. Berarti b-nya adalah 0, min 0 per 2a sama dengan 0. Nah, sumbu simetrinya adalah 0. Berarti ini adalah sumbu simetri. Kalau lebih dari 0, nanti kalian akan menemukan hanya di atas sini aja. Maka tidak ada nilai y yang berulang. Berarti ini juga one-to-one function. Maka ini bisa dicari inverse-nya. Nah, bagaimana sih contoh lagi ya? Misalnya, yang keempat, fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3 lebih for all real x lebih dari sama dengan 0. Kita mau cek apakah ini one-to-one function. Kita lihat dulu axis of symmetry-nya. Jadi min b per 2a
sama dengan min 3 per 2 kali 1 sama dengan min 3 per 2. Kalau kita buat dalam, ini agak sulit membuat ini. Baik, supaya lebih jelas kita coba gambarkan pada GeoGebra ya. Jadi ini adalah kurva untuk fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3. Kemudian sebelumnya kita sudah dapatkan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 3 per 2. Kalau kita gambarkan garisnya ada di sini. Nah, kemudian diberikan pada soal fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3 untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita melihat dari nilai x yang lebih dari 0 dan sama dengan 0 itu ada di sini ya. Nah, di garis ini. Itu berarti setiap range-nya tidak ada yang double, tidak ada yang bercabang. Tepat memiliki satu pasangan gitu ya, one to one function. Oleh karena itu bisa kita cari inverse-nya. Tapi kalau misalnya dibilang kurvanya tentukan apakah fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3 untuk x lebih dari min 2 memiliki inverse atau tidak. Nah, karena syaratnya domainnya adalah x lebih dari negatif 2, kita lihat di sini. X negatif 2, kemudian di sini ternyata ada yang double ya, karena ini simetris dengan ini. Nah, maka fungsi itu tidak memiliki inverse. Jadi patokan kita sebenarnya sumbu simetri. Kalau misalnya x lebih dari min 2, sedangkan sumbu simetrinya x sama dengan min 3 per 2, maka pasti ada yang double. Oke? Atau misalnya tentukan apakah y sama dengan, ini ya fungsinya ya, y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3 untuk x. Saya berikan keterangan aja. Di sini fx untuk x lebih dari min 3. Nah, jadi terpotong ya, berarti untuk x lebih dari min 3 mulai dari sini. Nah, sumbu simetrinya kan berada di min 3 per 2. Jadi kita hanya melihat sumbu simetri aja, kita sudah tahu pasti ada yang sama nih. Di sini sama dengan yang ini, maka range-nya ada yang double, punya pasangan yang double. Maka ini bukan one-to-one function, berarti tidak memiliki inverse, seperti itu. Jadi kita perlu cari tahu dulu apakah fungsi ini memiliki inverse atau tidak memiliki inverse. Nah, jika sudah kita ketahui bahwa fungsi ini memiliki inverse, maka kita lanjutkan tahap kedua dan sampai tahap keempat.